Video tersebut merupakan salah satu contoh gangguan sistem saraf yang bernama epilepsi atau AYAN. Gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang. Epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelainan genetik atau cedera otak yang dialami, seperti trauma atau stroke. Penyebab epilepsi belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa kondisi yang diduga dapat mempengaruhi pola aktivitas listrik otak, yaitu cedera kepala, meningitis, dan cerebral palsy. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang epilepsi, yaitu riwayat epilepsi pada keluarga atau faktor genetik, stroke, dan demensia. Epilepsi tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, dokter dapat memberikan obat anti kejang seperti asam valproate, lamotrigine, dan topiramate untuk mengurangi frekuensi kejang. Jika pemberian obat-obatan tidak cukup efektif, dokter dapat merekomendasikan pengertian gigantisme. Gigantisme adalah pertumbuhan badan yang melebihi batas normal. Kelainan ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan atau growth hormone secara berlebihan. Penyakit langka ini dapat menyebabkan penderita mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan yang berlebihan paling umum terlihat pada tinggi badan, otot, dan organ-organ tubuh. Sebagai akibatnya, penderita akan tampak lebih besar daripada orang seusianya. Kelebihan hormon pertumbuhan pada gigantisme terjadi akibat kelenjar pituitari yang memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan yang dikenal dengan istilah somatic.
berarti kita beda 11 tahun. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mila Zulfia Muarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem indera. Video tersebut merupakan gangguan sistem indera pada indera pendengaran, yaitu tunarungu atau tuli. Tuli merupakan sebuah gangguan di mana seseorang tidak dapat mendengar secara sebagian atau keseluruhan pada salah satu atau kedua telinga. Seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan pendengaran apabila tidak dapat mendengar lebih dari 40 desibel pada orang dewasa dan lebih dari 30 desibel pada anak-anak. Sebagian besar tuli tidak dapat disembuhkan, tetapi mereka dapat menggunakan alat bantu dengar atau implan koklea. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita tuli antara lain suara teredam, suara terdengar seperti gumaman, sulit memahami kata-kata, semakin jarang berkomunikasi, merasa tidak seimbang atau pusing, terdengar deringan atau dengungan pada telinga. Faktor-faktor penyebab seseorang mengalami gangguan tuli yang pertama yaitu usia. Tuli banyak terjadi pada orang yang lanjut usia karena masalah kesehatan tertentu atau penurunan fungsi telinga. Yang kedua yaitu kotoran yang menumpuk dalam telinga. Kotoran yang menumpuk dalam telinga mengakibatkan suara yang masuk terhambat sehingga suara terdengar kurang jelas. Yang ketiga yaitu faktor genetik atau orang yang tuli sejak lahir. Yang keempat yaitu mengonsumsi obat-obatan yang terlarang. Mengonsumsi obat-obatan tertentu dapat menyebabkan penurunan fungsi telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M Haris. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan nafsa bagi kesehatan. Video tersebut merupakan seseorang yang terkena gangguan mental. Gangguan mental merupakan kondisi kesehatan yang mengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati seorang. Kondisi ini dapat terjadi sekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Kronis. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental antara lain: 1. Cedera kepala. 2. Kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. 3. Mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. 4. Mengalami kesedihan, stres yang mendalam dan merasa kesepian. 5. Tinggal di lingkungan perumahan yang buruk. Setelah beberapa faktor di atas yang akan kita bahas, kali ini adalah penyebab gangguan mental akibat penyalahgunaan nafsa, yaitu akibat penggunaan ganja. Penggunaan ganja yang berlebihan juga bisa mengganggu kesehatan mental. Sebab tanaman ini memang terbukti memicu gejala psikosis seperti halusinasi dan ilusi. Tidak hanya itu, pemakainya juga cenderung cemas dan mudah mengalami serangan panik. Dalam jangka panjang, efek ini bisa membuat seseorang sulit tidur, mengalami perubahan suasana hati, dan berkurangnya nafsu makan. Dalam kasus yang sangat parah, pemakainya bisa mengalami gangguan bipolar
dan perilaku yang mengarah ke bunuh diri. Cara mengatasi gangguan mental yaitu sebagai berikut. 1. Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikiran dan respon pasien dari negatif menjadi positif. 2. Obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami pasien dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, dokter dapat meresapkan sejumlah obat. 3. Perubahan gaya hidup. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah mengurangi asupan gula dalam makanan, memperbanyak makanan buah dan sayur, membatasi konsumsi minuman berkafein, berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, melakukan olahraga secara rutin, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari.